bagaimana orang yang dikatakan menyandang disabilitas mental. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Kami dari kelompok 5, mata kuliah informasi dan kelompok khusus. Nah, dalam video kali ini kita akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya bagaimana sih kita sebagai pengelola informasi dalam melayani pengguna berkebutuhan khusus atau pengguna disabilitas. Nah, disabilitas sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya yang mempunyai kesamaan hak. Nah, teman-teman, disabilitas ini mempunyai 4 kategori. Yang pertama adalah disabilitas fisik, dan yang kedua ada disabilitas intelektual, yang ketiga ada disabilitas sensorik, dan yang keempat ada disabilitas mental. Yuk teman-teman, kita simak video ini tentang bagaimana sih caranya kita sebagai pengelola informasi dalam berinteraksi dengan pengguna disabilitas. Yang pertama adalah disabilitas sensorik netra. Disabilitas sensorik netra diartikan sebagai kelompok orang yang memiliki gangguan pada fungsi indera penglihatan, sehingga dalam berkomunikasi mereka akan mengoptimalkan indera pendengaran, perabaan, dan juga penciuman. Lalu bagaimana sih etika saat kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman disabilitas netra? Yang pertama, salam dan sapa. Kita dapat menyentuh bagian luar telapak tangan kita kepada tangan mereka sambil menyebutkan nama kita saat berkenalan. Kemudian, yang kedua, bertanya terlebih dahulu. Selalu tanyakan kepada mereka apakah mereka membutuhkan bantuan kita. Kemudian, saat kita akan pergi meninggalkan mereka, kita juga perlu memberitahukan mereka terhadap hal tersebut. Yang ketiga, biarkan mereka memegang kita sebagai pendamping. Apabila kita berperan sebagai pendamping, biarkan mereka menyentuh atau memegang kita. Mungkin bisa di pundak atau di tangan. Nah, bukan sebaliknya. Karena hal tersebut akan mengagetkan tentunya kalau kita yang menarik mereka terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, tidak memindahkan barang milik atau yang sedang digunakan oleh mereka karena tanpa sepengetahuan mereka, karena tentunya hal ini akan menyulitkan mereka dalam proses penggunaan barang-barang tersebut. Nah, itu tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan saat kita berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan teman-teman penyandang disabilitas netra. Yuk kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Yang kedua, terdapat disabilitas sensorik rungu wicara. Disabilitas sensorik rungu wicara sendiri mengacu pada gangguan indera pendengaran dan gangguan berbicara, sehingga biasanya menggunakan syarat ataupun tulisan dalam berkomunikasi. Tentunya terdapat cara atau etika dalam berinteraksi dengan disabilitas sensorik rungu wicara. Yang pertama, cara menyapa dengan sentuh, salam, dan sapa. Yang kedua, berbicara dengan melakukan kontak mata atau berhadapan dengan disabilitas rungu wicara. Hindari berhadapan dengan penerjemah. Yang ketiga, gerakan bibir harus jelas. Yang keempat, gunakan gestur, mimik, ataupun bahasa tubuh. Yang kelima, gunakan atau sediakan alat tulis. Yang keenam, hindari menggunakan masker ataupun benda lain yang menghalangi bibir. Dan yang terakhir, gunakan interpreter jika diperlukan. Nah, beberapa cara atau etika tersebut dapat kita gunakan dalam berinteraksi dengan disabilitas sensorik rungu wicara. Yuk kita simak kelompok selanjutnya. Selanjutnya, disabilitas fisik. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak seseorang. Hal ini dapat diakibatkan oleh penyakit, kecelakaan, ataupun efek samping dari pengobatan medis. Nah, contohnya seperti amputasi, lumpuh, stroke, dan lainnya. Lalu, bagaimana etika kita dalam berinteraksi dengan teman-teman disabilitas fisik?
Yang pertama, semua cara bentuk pendampingan terhadap teman-teman disabilitas fisik harus dikomunikasikan dan diinformasikan, karena melakukan sebuah tindakan tanpa sepengetahuan dari teman-teman disabilitas fisik dapat membahayakan mereka. Yang kedua, saat berbicara dengan pengguna kursi roda, mata kita harus sejajar dengan posisi mata mereka. Yang ketiga, tidak memisahkan alat bantu dari teman-teman disabilitas fisik tanpa sepengetahuan mereka. Yang keempat, tidak menaruh barang-barang kita di kursi roda tanpa seizin dari mereka. Yang kelima, tanyakan terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan kita atau tidak. Nah, selanjutnya adalah disabilitas mental. Mungkin banyak di antara kita yang telah mengetahui jenis disabilitas ini. Namun, masih banyak juga masyarakat yang masih belum memahami apa makna dari disabilitas mental. Bagaimana orang dikatakan menyandang disabilitas mental. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, yang dikatakan tergolong penyandang disabilitas mental adalah orang-orang yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pikiran, perilaku, hingga perasaan, yang terwujudkan dalam bentuk sekumpulan gejala-gejala atau perubahan perilaku. Biasanya, gejala tersebut akan memberikan pengaruh hingga hambatan ke dalam aktivitas interaksi dan partisipasi sosial mereka di dalam masyarakat. Nah, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masalah gangguan jiwa. Ada biologis, psikologis, hingga sosial spiritual. Mungkin sebagian besar orang memahami bahwa disabilitas mental ini hanya terbagi menjadi dua, yakni gejala mental tinggi atau mungkin lebih dikenal dengan gejala di mana seseorang memiliki IQ lebih tinggi di atas rata-rata, dan gejala mental rendah, yakni sebaliknya di mana seseorang memiliki IQ di bawah rata-rata. Sebenarnya terdapat banyak sekali kategori-kategori disabilitas mental yang belum masyarakat ketahui. Salah satu contoh kategori yang mungkin tidak disadari seseorang adalah kondisi slow learning. Nah, slow learning ini sebenarnya termasuk pada disabilitas mental, namun mungkin memang tidak seberapa berdampak pada aktivitas kehidupan mereka. Kalaupun berdampak, hanya berdampak kecil, maka dari itu sering luput dari perhatian masyarakat. Nah, terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai penyedia layanan informasi agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi para penyandang disabilitas mental. Yang pertama adalah mengenali gejala yang mereka alami. Sebagai penyedia layanan informasi, kita tidak bisa menganggap bahwa kita sudah memahami segalanya tentang mereka. Kita perlu memahami bahwa ada berbagai macam kategori dari disabilitas mental, dan semuanya memiliki cara penanganan yang berbeda-beda. Nah, dengan memahami gejala dan dari penyandang disabilitas mental yang kita akan layani, kita akan dapat memberikan pelayanan yang tepat bagi mereka. Lalu yang kedua adalah sabar dalam memberikan pelayanan. Memang sabar menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan kepada pengguna, khususnya para penyandang disabilitas mental. Nah, kita tidak boleh terburu-buru dalam memberikan pelayanan informasi. Kita juga perlu memastikan bahwa mereka memahami apa yang kita katakan dan apa yang kita maksudkan. Namun, kita tidak boleh menganggap bahwa mereka tidak bisa melakukan semuanya dengan mandiri, karena hal tersebut bisa dikatakan tidak menghargai mereka sebagai sesama manusia. Selanjutnya, yakni disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual atau yang sering kita kenal dengan retardasi mental adalah disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual seperti kapasitas mental umum seperti belajar, menalar, berpakaian, makan, komunikasi, dan menyelesaikan masalah, maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari. Dan hal ini terjadi pada usia sebelum 18 tahun.
Adapun karakteristik dari penyandang disabilitas intelektual terdapat pada beberapa tingkatan. Karakteristik anak disabilitas intelektual mild atau ringan adalah mereka termasuk yang mampu didik bila dilihat dari segi pendidikan. Mereka pun tidak terlihat kelainan fisik yang mencolok, walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat daripada anak rata-rata. Tinggi dan berat badan mereka tidak berbeda dengan anak-anak lain. Biasanya rentang perhatian mereka juga pendek sehingga sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Mereka kadang-kadang memperlihatkan rasa malu atau pendiam. Namun hal ini dapat berubah bila mereka banyak diikutkan untuk berinteraksi dengan anak lainnya. Di luar pendidikan, beberapa keterampilan dalam mereka lakukan tanpa harus mendapat pengawasan, seperti keterampilan mengurus diri sendiri, seperti makan, mandi, dan juga berpakaian. Ada karakteristik anak disabilitas intelektual moderate atau menengah, yakni mereka digolongkan sebagai anak yang mampu latih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Meski sering berespon lama terhadap pendidikan dan pelatihan, jika diberi kesempatan pendidikan yang sesuai, mereka dapat dididik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu. Mereka dapat dilatih untuk mengurus dirinya serta dilatih beberapa kemampuan membaca dan menulis sederhana. Mereka menampakkan kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan. Namun, kelainan fisik tersebut tidak seberat yang dialami anak-anak pada kategori Severage dan Profound. Mereka juga menampakkan adanya gangguan pada fungsi bicaranya. Kemudian, karakteristik anak disabilitas intelektual severe adalah mereka yang tidak mampu mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain, meskipun pada tugas-tugas sederhana. Mereka membutuhkan pelindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Mereka juga mengalami gangguan bicara. Tanda-tanda kelainan fisiknya antara lain lidah seringkali menjulur keluar, bersamaan dengan keluarnya air liur. Kepalanya sedikit lebih besar dari biasanya. Kondisi fisik mereka lemah. Mereka hanya bisa dilatih keterampilan khusus selama kondisi fisiknya memungkinkan. Kemudian ada karakteristik anak disabilitas intelektual profound, adalah mereka yang memiliki masalah yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, intelijensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata seperti hydrocephalus, mongolisme, dan sebagainya. Mereka dapat berjalan dan makan sendiri, namun kemampuan berbicara dan berbahasa mereka sangatlah rendah. Kelainan fisik lainnya dapat dilihat pada kepala yang lebih besar dan sering bergoyang-goyang, penyesuaian dirinya sangat kurang, dan bahkan seringkali tanpa bantuan orang lain mereka tidak dapat berdiri sendiri. Mereka nampaknya membutuhkan pelayanan medis yang baik dan harus secara intensif. Nah, adapun etika untuk melayani pengguna perpustakaan yang menyandang disabilitas intelektual antara lain yakni pustakawan harus menggunakan cara yang ramah. Hal ini diperlukan agar pengguna merasa nyaman akan lingkungan sekitarnya. Kemudian, pustakawan haruslah melayani secara langsung kepada pengguna penyandang disabilitas intelektual dan tidak melalui perantara dari pendamping mereka. Dan hal yang paling penting adalah pustakawan harus memperbanyak senyum ketika sedang melayani. Berdasarkan penjelasan mengenai tata cara atau etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa sebagai pengelola informasi, tentunya harus dapat memberikan layanan yang setara dan merata kepada semua kalangan masyarakat, termasuk pada penyandang disabilitas. Sehingga seorang pengelola informasi harus memahami terlebih dahulu mengenai kategori kelompok khusus atau disabilitas, serta bagaimana etika berinteraksi atau komunikasi yang akan dilakukan. Karena pelayanan yang diberikan pada tiap kategori kelompok disabilitas tidaklah sama. Dengan demikian, diharapkan nantinya pengelola informasi dapat memberikan layanan dengan etika yang sesuai dan tepat kepada penyandang disabilitas, agar dapat memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai informasi penyandang disabilitas, bisa banget untuk melihat beberapa website ini. Ada mediadisabilitas.org, ppdi.or.id, difabel.tempo.co. Lalu juga ada akun Instagramnya
@abilitas_id, @difabel.id, @dtb_Indonesia, dan masih banyak lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.